Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Biarlah pada pagi hari ini kita akan persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kita datang dengan kesungguhan hati. Saya percaya Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Aku tak ditinggal.
Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, haleluya. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Wow. Yesus kekuatan, mari kita akan sembah Dia. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Kekuatan di Haleluya Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu buat kami Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku. Katakan dengan kesungguhan hati. Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Haleluya Yesus. Walau lewati lemah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, ku sembah Kau Allahku. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lam. Ibu Gembala akan membuka di dalam doa. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, sekali lagi Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Adapun pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama berkumpul kembali Tuhan di dalam bait-Mu Tuhan, untuk kami
menyembah Engkau, memuji nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan Engkau mau hadir di tengah-tengah kami, dan Tuhan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu yang hadir. Biar kami semua boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Baik di dalam pujian penyembahan kami kepadamu. Terlebih kami boleh menyediakan hati ini untuk firman Engkau yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Boleh memberkati kami semua Tuhan, dan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah pagi hari ini dari permulaan sampai akhirnya hanya di dalam pimpinan Tuhan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami beralaskan doa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Belum semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama hadir di tempat ini. Kita siap untuk menerima berkat firman Tuhan. Dan kami percaya Bapak Ibu, pagi hari ini Tuhan memberkati kita. Ada sukacita Bapak Ibu? Haleluya. Mari kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Puji Dia yang kekal, dan bersyukur padanya. Dia yang mencipta langit dan bumi, kemuliaannya sudah dinyatakan di langit, kebesarannya dinyatakan di seluruh bumi. Yalah, tiada yang lain. Mari kita puji Dia yang kekal, dan bersyukur padanya. Dia yang mencipta langit, menetapkan bumi, kemuliaannya sudah dinyatakan di langit, kebesarannya dinyatakan di seluruh bumi. Yalah, tiada yang lain. Haleluya. Bapak Ibu, rasanya kurang kelihatan bersemangat kalau kita menyanyi dengan duduk ya. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita akan pujikan pujian ini dengan kesungguhan hati. Yang ingin menari silahkan menari buat Tuhan ya. Mari kita akan bersama-sama. Mari kita puji Dia yang kekal, dan bersyukur padanya. Dia yang mencipta langit dan menetapkan bumi, kemuliaannya sudah dinyatakan di langit, kebesarannya dinyatakan di seluruh bumi. Yalah, tiada yang aku kan menari, aku kan menari dan bersuka di hadapan Tuhanku. Aku kan menari, aku
kan menari dan bersuka, rohnya bebas. Aku kan menari, aku kan menari dan bersuka, rohnya. Aku kan menari, aku kan menari, bersuka, rohnya. Sekali lagi aku kan menari, aku kan menari dan bersuka di hadapan Tuhanku. Aku kan menari, aku kan menari dan bersuka, rohnya bebas, rohnya bebaskanku, rohnya bebaskanku. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silahkan duduk kembali. Puji Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan dengan kesungguhan hati, saya percaya hadirat Allah itu akan hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan disimpan ya semangatnya ya, kita keluarkan, bukan untuk saya, bukan untuk teman-teman, tapi untuk Tuhan. Haleluya. Mari sebentar kita akan memberikan yang terbaik. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk kemurahan-Mu buat kami. Pagi hari ini kami sudah memuji Engkau. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah mempersiapkan diri untuk memberi persembahan kepadamu. Biarlah Engkau akan memberkati mereka dengan berkat yang melimpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau Tuhan juga memberkati kepada saudara-saudara kami yang mungkin pada pagi hari ini belum bisa memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan terus akan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu mau menerima berkat dari Tuhan? Haleluya. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan berkat yang luar biasa yang akan disampaikan oleh saudara kita Bapak Didi. Kami persilakan.
Salam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih di pagi yang indah ini kami yakin bahwa Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian merasa mendapatkan berkat dari Tuhan, dan saya yakin Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Terima kasih pada Tuhan yang mana Tuhan Yesus telah menguatkan saya, yang kemarin saya juga meninggalkan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian lebih kurang 4 tahun 6 bulan. Saya yakin waktu itu juga sangat panjang, tetapi dalam kehidupan di tempat di lapas sana, saya merasa bahwa saya selalu dilindungi oleh Tuhan. Kenapa saya bisa berkata demikian? Saya yakin dalam kehidupan hari demi hari di tempat itu, yang notabene adalah tempat-tempat orang yang tidak benar, dan bahkan banyak sekali kriminal yang terjadi yang masuk ke dalamnya, tetapi tidak bisa menggoyahkan saya untuk selalu percaya pada Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Ternyata di sana saya juga dipercaya untuk mengelola salah satu tempat ibadah yang notabene adalah salah satu juga bentuk pendidikan supaya si warga binaan ini bisa sembuh dari penyakitnya. Nah, di situ saya juga dipercaya untuk mengelola gereja, dan namanya juga Immanuel, sama dengan gereja kita di sini. Jadi saya yakin bahwa ternyata Tuhan tidak akan membiarkan, biarpun saya ini kemarin, mungkin Bapak-Bapak Ibu-Ibu sudah tahu ceritanya bagaimana sehingga saya bisa masuk ke sana. Memang saya mungkin bisa dikatakan seorang tipikor, atau mungkin dikatakan seorang yang telah memakan uang negara. Tetapi semua itu sebetulnya bukan saya sendiri yang melakukan, tetapi ya akibat dari yang lain. Tapi karena saya tidak bisa membuktikan, sehingga saya sendiri yang harus bertanggung jawab. Mempertanggungjawabkan jawab ini, ternyata apa yang dikatakan kalau kita tidak jujur, maka kita sendiri akan hancur. Untuk itu kami harapkan pada teman-teman semuanya, atau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya yakin agar Anda semuanya berlakulah jujur terhadap apapun. Jadi biarpun dengan istri atau anak, kita harus tetap jujur. Karena kejujuran ternyata suatu modal untuk kita bisa mendekat pada Tuhan. Ada di Galatia 2, ayatnya berapa ya? Boleh saya buka ini? Ya, di Galatia 2, ayatnya yang ke-20. Itu adalah ayat di mana yang menguatkan saya waktu saya di dalam. Di situ tertulis seperti ini, firman Tuhan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi setelah saya baca di Galatia 2 ayat 20 ini, saya merasa bahwa saya sekarang ini bukan lagi saya yang dulu, tapi saya yang dulu sudah mati. Saya yang dulu senang dengan hura-hura, saya dulu yang senang dengan kesenangan dunia, sekarang saya tinggalkan itu. Karena saya merasa bahwa hidup saya sekarang ini bukan untuk kesenangan dunia, tetapi untuk kesenangan Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhanlah yang akan membawa kita dan menempatkan kita di surga nanti. Saya yakin itu. Dan untuk itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, janganlah Anda malah mengendorkan diri untuk beribadah. Tapi saya yakin kekuatan ibadahlah yang akan membuat kita menjadi bisa kaya, menjadi kita bisa punya dan semuanya. Tetapi semuanya itu hanyalah titipan dari Tuhan. Janganlah kita gunakan semena-mena kita, tetapi gunakanlah sesuai dengan perintah Tuhan. Itu yang perlu kami sampaikan. Saya yakin hanya sedikit kesaksian saya ini
semoga bisa berkenan dan bisa menjadikan tauladan bagi kita semuanya untuk bisa lebih hidup yang lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Didi yang sudah memberikan berkatnya, walaupun hanya seberapa itu ya, sedikit banget ya. Tetapi ketika Pak Didi ini akan menceritakan semuanya pasti panjang sekali, sehari nggak habis ya. Ya, tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan sudah senantiasa menolong di dalam kehidupan Bapak Didi, tidak hanya kepada Bapak Didi, tetapi kepada kita semua Bapak Ibu. Tadi disampaikan, ayo jujur ya, jujur bukannya apa namanya rugi ya. Dan kalau orang dunia mengatakan jujur ya ajur, jangan. Mari kita akan selalu berharap kepada Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari semua bangkit berdiri. Kita percaya bahwa Tuhan itu adalah air kehidupan kita. Kita akan senantiasa haus. Haleluya. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Engkau sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Kau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Haleluya Yesus. Seperti rusa, haleluya, merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Engkau sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Engkau sungai kehidupan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hati.
kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Hanya Engkaulah air kehidupan di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, Engkau akan menyegarkan hidup kami yang kering ini Tuhan. Biarlah air-Mu boleh Engkau alirkan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan melalui firman-Mu, melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami semua boleh disegarkan kembali di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih untuk semua hamba-Mu yang telah melayani. Demikian juga Tuhan, Engkau akan memberkati dalam pelayanan, dalam kehidupan rumah tangga, dalam segala usaha mereka Tuhan, pendidikan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur. Biar Tuhan sendiri yang akan berperkara dalam setiap kehidupan kami untuk memberikan perubahan dan memberikan pembentukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari pertengahan sampai selesainya di dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silahkan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Ya. Sering kita merasa bahwa hidup ini kering ya. Jadi kita nyanyikan kiranya Tuhan mengalirkan air hidupnya, sungai hidupnya di dalam kehidupan kita ya. Nah, untuk kita masih di dalam ini minggu pasca Paskah ya. Dan kita bersama juga akan mempelajari firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kita tahu dalam pengiringan murid-muridnya kepada Tuhan, mereka mengalami kegagalan ya, mengalami kegagalan. Tetapi kita mengetahui bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh kasih ya. Nah, ada ilustrasi di sekolah ya. Seorang guru bertanya kepada murid-muridnya, coba kalian mengerjakan, saya beri tugas untuk menggambarkan Tuhan itu seperti apa gitu ya, Allah itu seperti apa ya. Nah, mereka kemudian setelah waktunya, para murid berkata, kalau yang mereka menggambarkan Tuhan itu seperti bapak mereka ya. Jadi yang anaknya dokter mengatakan Tuhan itu seperti dokter katanya, karena dia bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Anak seorang arsitek mengatakan Tuhan itu seperti arsitek karena dia membangun rumah yang banyak di surga. Lalu anak seorang pengusaha mengatakan Tuhan itu seperti pengusaha, dia sangat kaya, banyak uangnya, banyak hartanya, semua di dunia ini miliknya gitu ya. Nah, setelah semua satu-satu menyatakan, dan ada seorang anak yang hanya diam saja. Lalu gurunya tanya, Edi, coba kamu Tuhan itu seperti apa gitu ya. Gurunya mengatakan enggak. Lalu si Edi ini mengatakan dengan suara yang pelan, dia katakan Tuhan itu seperti pemulung katanya. Semuanya mentertawakan dia, tapi dia tetap diam saja ya. Kemudian gurunya heran, kok Tuhan kok seperti pemulung ya, apa maksudnya Edi gitu. Gurunya tanya. Kemudian si Edi mengatakan, ya Tuhan itu seperti pemulung karena saya yang berdosa ini seperti sampah, tetapi Tuhan itu telah mengambil saya menjadi anaknya ya. Tuhan itu mengasihi saya ya, semuanya menjadi terdiam. Itulah Tuhan Allah kita. Dia adalah Allah yang penuh kasih ya. Di dalam firman Tuhan dinubuatkan bahwa Allah itu mengasihi kita meskipun kita ini sudah cacat atau gagal dalam kehidupan kita. Dikatakan di dalam kitab Yesaya ya, di dalam kitab Yesaya pasal 42 ayat 3 ya, di situ dikatakan
buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ya, inilah Tuhan Allah kita. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Dia tidak membuang ketika manusia itu berdosa, tetapi Dia memungut, Dia memperbaiki kehidupannya untuk menjadi berguna, ya, untuk menjadi orang yang baik. Dan ini diulang kembali, dinyatakan ketika Tuhan Yesus ada di dunia, di dalam kitab Matius pasal 12 ayat 20 sampai 21 gitu ya. Nah, di situ dikatakan bahwa buluh yang terkulai tidak akan diputuskannya, ya. Nah, tetapi tidak hanya dalam perkataan. Dan kalau kita melihat bahwa firman Tuhan ini benar-benar dinyatakan dalam kehidupan Yesus, ya. Bagaimana ketika murid-muridnya itu telah gagal dalam mengikut Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus itu tidak membuang mereka, tetapi Tuhan Yesus mengasihi mereka. Bahkan Tuhan itu menyatakan hukumnya, mengembalikan mereka dalam jalan yang benar, gitu ya. Kalau kita di sekolah sekarang tidak boleh memberi nilai yang jelek, jadi harus diremedi, ya. Remedi itu mengulang, diulang lagi pelajarannya, diulang lagi supaya dia jadi benar. Nah, kita tahu ketika Tuhan Yesus ditangkap, ya, di dalam Matius pasal 26 ayat 56, ya, di sini dikatakan yang B, ya, dikatakan lalu semua murid itu meninggalkan Dia dan melarikan diri, ya. Jadi ketika Tuhan Yesus ditangkap, mereka tidak setia lagi kepada Tuhan. Mereka tidak terus mau mengikut Tuhan, tetapi mereka meninggalkan Tuhan. Mereka melarikan diri. Itulah manusia, kita semua. Ya, seringkali dalam kehidupan kita itu mudah meninggalkan Tuhan, mudah jatuh dalam kehidupan ini. Ada seorang mengatakan bahwa setiap manusia itu rentan, ya. Bahkan Rasul Paulus juga mengatakan bahwa kita ini seperti bejana tanah liat, jadi gampang pecah, gitu, rentan hidup manusia itu. Kalau mengalami tekanan dalam kehidupan, kita sering meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, kacau dalam kehidupan kita, ya. Itu yang terjadi dalam kehidupan murid-murid juga, Tuhan. Tetapi Tuhan adalah Allah yang penuh kasih, ya. Nah, ketika Tuhan Yesus bangkit, meskipun murid-murid telah meninggalkan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus mengalami penderitaan, Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mati, ya. Murid-murid pada sembunyi, tidak datang, tidak, bahkan salah satu muridnya yaitu Petrus menyangkal dia, ya, menyangkali bahwa mengenal dia, ya. Tetapi Tuhan itu tetap mengasihi mereka. Ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menemui perempuan-perempuan yang akan melayat itu, ya, akan merempah-rempahi dia, dan malaikatnya mengatakan seperti ini. Tetapi sekarang pergilah, di dalam Matius pasal 28 ayat 7 dan Markus 16 ayat 7 dikatakan, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Jadi melalui malaikatnya Tuhan mengatakan, pergilah ke Galilea. Murid-muridnya, katakan pada murid-murid supaya mereka pergi ke Galilea, ya. Dan kepada Petrus, ya, Tuhan Yesus mengingatkan, dan kepada Petrus, ya, Tuhan mengingatkan dan kepada Petrus, ya, karena Petrus yang sudah menyangkal Tuhan, ya. Dan mengapa Galilea, ya? Kenapa harus ke Galilea, ya? Karena Galilea adalah tempat di mana para murid itu pertama kali dipanggil di Danau Galilea itu. Di Galilea adalah tempat di mana Tuhan Yesus sering mengajar mereka. Banyak pelajaran diajarkan oleh Tuhan Yesus di Galilea itu. Sehingga Tuhan Yesus ingin meremedi, ya, mengulang kembali supaya murid-murid itu ingat
ya kesalahan mereka, kejatuhan mereka, supaya mereka boleh bangkit kembali ya. Nah, makanya Tuhan Yesus mengatakan, aku akan temui Tuhan di Galilea ya. Malaikat mengatakan, pergilah, katakanlah kepada murid-murid bahwa ia mendahului kamu ke Galilea ya. Jadi Tuhan ingin bahwa murid-murid itu menemui Tuhan di Galilea. Nah, kita akan melihat di dalam kitab Yohanes, tujuan Tuhan untuk mereka bertemu dengan murid-murid di Galilea di dalam Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 23. Saya akan bacakan dengan cepat ya, supaya kita meskipun mungkin kita sering juga membacanya, saya ingin supaya kita tidak miss untuk mendengarkannya kembali gitu ya. Saya akan bacakan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas dan disebut Didimus, Natanael dari Kana dan yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hei anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki."
Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus, dan yang berkata, "Tuhan, siapakah yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Ya. Nah, sampai di sini. Nah, apa tujuan Tuhan Yesus ya mengajak murid-muridnya bertemu di Galilea? Seperti saya katakan tadi bahwa Galilea adalah tempat di mana Tuhan Yesus mengajar mereka. Oleh sebab itu, di sini Tuhan Yesus mengingatkan kembali. Ya, saya, ya. Di sini Tuhan Yesus mengingatkan kembali. Yang pertama di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa Yesus itu menampakkan diri lagi kepadanya. Ya. Di sini menunjukkan bahwa apa? Bahwa Tuhan itu tetap mengasihi ya, meskipun mereka mengalami kegagalan iman dalam kehidupan mereka. Mereka telah meninggalkan Tuhan, diajak berdoa mereka tidur. Ketika Tuhan ditangkap mereka tambah lari. Ditanyai, apakah kamu kenal, tambah disangkal ya. Nah, tetapi Tuhan, kita lihat di sini Tuhan itu mau mendatangi mereka, yang menunjukkan bahwa itu Tuhan menyatakan bahwa aku tetap mengasihi engkau, itu ya yang ditunjukkan Tuhan melalui ayat ini ya. Nah, terutama khususnya kepada Petrus ya, yang mengatakan bahwa di dalam Markus pasal 6 ayat 7 ya, Petrus mengatakan bahwa sekalipun semua tergoncang imannya, aku tidak akan meninggalkan engkau, itu katanya Petrus ya. Tetapi justru Petruslah yang telah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali ya. Bahkan dia bersumpah bahwa ia tidak mengenal Tuhan Yesus ya. Begitu sangat menyakitkan tentunya ya. Tetapi kita melihat Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, Maha Pengampun ya. Dia mau mengampuni dan mengasihi kepada Petrus ini. Melalui ini ya, di Galilea ini Tuhan mengingatkan lagi bahwa aku loh datang kepadamu gitu ya. Aku mengasihi engkau gitu. Jadi ini melalui ayat ini kita melihat bahwa Tuhan itu memberikan kesempatan kedua ya kepada Petrus ya, pada murid-muridnya Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. Nah, melalui peristiwa ini juga melalui firman Tuhan pagi hari ini bahwa kita itu juga diingatkan oleh Tuhan ya. Seperti Petrus, Tuhan Yesus datang kepadanya. Saat ini Tuhan juga datang kepada kita ya. Bahwa secara khusus Tuhan datang melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kepada kita karena Dia mengasihi kita dan Dia ingin bahwa kita itu mengenal Dia, mengerti bahwa Tuhan itu mengasihi kita, itu ya. Ini ayatnya di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 18 dan di dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan bahwa di situ Tuhan mengingatkan ya bahwa di dalam janganlah kamu menjadi hamba uang, tapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, itu ya. Nah, Tuhan sudah berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita.
Oleh sebab itu biar kita selama ada waktu, selama Tuhan memberikan kesempatan, mari kita menanggapi firman Tuhan buat kita. Dan kedua, tujuan Tuhan ketika mengajak murid-muridnya di Galilea yaitu di dalam ayat yang ke-6 dan yang ke-7 kita akan baca. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Jadi ini mengingatkan kembali ya, bagaimana para murid itu dipanggil. Para murid pertama kali dipanggil ketika mereka di Danau Galilea juga, dan ketika waktu itu mereka juga sedang mencari ikan. Semalam-malaman mereka tidak mendapatkan ikan. Ya. Lalu Tuhan Yesus menyuruh mereka menebarkan jala dan akhirnya mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Ya. Jadi ini melalui ini Tuhan Yesus mengingatkan mereka kembali ya akan panggilan mereka. Kamu dulu tuh hanya seorang penjala ikan yang tidak berdaya, tidak punya apa-apa. Tetapi Tuhan itu kasih ya. Tuhan itu sanggup memberikan Tuhan sanggup mencukupkan segala apa yang kita butuhkan ya. Bahkan melalui pelajaran ini, peristiwa ini, mereka diingatkan bahwa mereka dulu adalah orang-orang yang sederhana, hanya penjala ikan, tetapi diangkat oleh Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Ya. Dan di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai 31 kita akan baca. 1 Korintus pasal 1 1 Korintus pasal 1 ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ya, supaya di sini aja ya ayatnya ya. Nah, di sini mereka diingatkan kembali siapakah mereka ya, setelah diangkat oleh Tuhan untuk menjadi alatnya, untuk menjadi hambanya ya. Ya. Nah, biarlah kita juga ingat ya bagaimana keadaan kita ketika kita belum menjadi anak Tuhan dan ketika kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Yang dulunya kita adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak punya kemampuan apa-apa, tetapi Tuhan telah mengangkat kita. Ya, di dalam Yohanes 15 ayat 5 juga dikatakan di dalam Tuhan, di luar Tuhan kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Kita adalah orang-orang yang terbuang dan orang-orang yang hina. Tetapi di sini mereka diingatkan kembali ya bahwa mereka itu dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya, untuk menjadi alatnya. Itu ya. Jadi jangan kembali lagi kepada dunia gitu ya, karena mereka pada waktu itu merasa bingung, merasa gagal. Akhirnya mereka itu kembali kepada pekerjaan yang lama ya. Mereka kembali kepada hidup mereka yang lama. Nah, tapi Tuhan melalui ini mengingatkan mereka kembali untuk mengingat akan kasih-Nya yang sudah membawa mereka untuk melayani Tuhan gitu ya. Nah, kemudian kita akan baca ayat yang ke-15 di dalam Yohanes tadi. Ya.
Yohanes 21 ayat 15 dikatakan, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan melalui peristiwa ini juga kembali ya, Tuhan Yesus mengingatkan kepada Petrus ya. Memang nama Petrus itu dulu juga Tuhan Yesus yang memberikan. Di dalam Yohanes 1 ayat 42 mungkin ya. Yohanes 1 ayat 42 di situ bahwa Simon engkau akan dipanggil Petrus ya. Itu namamu mulai sekarang menjadi Petrus ya. Tetapi kita melihat bahwa Petrus ini menjadi sombong ya. Dia katakan, kalaupun orang lain itu akan meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau, itu kata Petrus ya. Tetapi justru dia telah jatuh ya. Oleh sebab itu biarlah kita mengingat hal ini. Makanya Tuhan memanggil Simon ya. Simon itu artinya dengar-dengaran ya. Biarlah kamu ingat, kamu harus dengar-dengaran kepada Tuhan. Jangan menjadi sombong. Kita dulu orang yang lemah sudah diangkat menjadi orang yang mulia, tetapi sekarang jangan menjadi sombong. Jangan merasa bahwa semua adalah kekuatan kita sendiri. Nah, demikian juga ini firman Tuhan mengatakan di dalam Matius pasal 23 ayat 12, dan barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Ya, biarlah kita ingat firman Tuhan ini. Janganlah meninggikan diri. Ya. Nanti kita akan jatuh. Ya. Tetapi orang yang merendahkan diri dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Petrus diingatkan kembali melalui peristiwa ini ya. Nah, kemudian yang ayat yang ke-17 di situ katakan, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Di sini Tuhan Yesus kembali mengingatkan, mengulang kembali Petrus ya. Nah, di mana dia sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Kemudian Tuhan Yesus kembali menanyakan kasihnya kepadanya sebanyak 3 kali juga. Sepertinya Tuhan Yesus mengingatkan, "Ayo kembalilah kepadaku, jangan meninggalkan kasih ya kepada dari Tuhan ya, mengasihi kasih kepada Tuhan." Di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 4 juga dikatakan, "Bertobatlah." Nah, dan biarlah kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Di dalam Wahyu 2 ayat 4 saya akan baca. Ya. Di sini Tuhan mengingatkan kepada kita, "Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan." Ya, inilah dikehendaki Tuhan melalui peristiwa ini ya. Tuhan mengingatkan kembali kepada Petrus. Seperti dia menyangkal 3 kali, dia mengingatkan lagi untuk mengasihi Tuhan. Ya. Mari kita, apabila kita mungkin sudah mulai kendor ya dalam kasih kita kepada Tuhan, ya firman Tuhan mengingatkan kepada kita, mari kita bertobat ya dan melakukan kembali ya kasih itu ya. Ya, kasih yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau melakukan kembali ya kasih kepada Tuhan. Dan kemudian kita juga melihat pelajaran apa yang Tuhan berikan kepada Petrus di dalam kitab Yohanes tadi pasal 21. Di dalam ayat yang sama tadi dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ya. Jadi di sini Tuhan Yesus
mengingatkan kembali akan tugasnya, dan bahkan Tuhan itu mengangkat ya. Dulunya kalau dia pertama kali pada waktu itu dia dikatakan untuk menjadi penjala manusia, tetapi sekarang ditambah menjadi gembala ya. Gembala itu yang memelihara, menjaga, merawat ya, mempunyai tugas yang lebih ya daripada hanya menjala, menangkap, membawa gitu ya, tetapi ini merawat ya. Nah demikian juga kita ya, Tuhan ingin bahwa kita itu maju di dalam Tuhan ya. Jadi meskipun kita sudah jatuh, tetapi Tuhan ingin meneguhkan kembali kepada kita untuk melayani Dia, bahkan lebih ya. Karena kita semua mempunyai tugas yang sama ya, seperti yang ditugaskan oleh para murid di dalam kitab Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 dikatakan, karena itu pergilah, ini suatu perintah ya, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kita semua mempunyai tugas, mempunyai perintah dari Tuhan ya, untuk kita itu pergi menjadikan semua bangsa itu muridnya, untuk semua orang itu boleh mengenal Yesus dan mengajarkan kepada mereka kebenaran firman Tuhan ini ya, kepada mereka ya. Kalau Pak Eros mengatakan memang tidak harus dengan kata-kata, tapi perbuatanmu itu harus menunjukkan ya bahwa kehidupanmu adalah kehidupan Kristus yang menjadi contoh, menjadi teladan bagi dunia ini, menjadi berkat bagi dunia ini. Nah itu ya yang ditekankan oleh Pak Eras untuk bersaksi, itu bersaksi melalui kehidupan kita ya. Nah demikian juga kita Tuhan mengingatkan kembali kepada kita untuk kembali di dalam pelayanan kita ya, yang diperintahkan oleh Tuhan ya. Nah dan kemudian yang terakhir di dalam Yohanes pasal 21 tadi, ayat yang ke 20, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu itu sedang makan bersama, duduk dekat Yesus, dan yang berkata, Tuhan, siapakah yang akan menyerahkan Engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku ya. Jadi dalam hal ini pelajaran Tuhan Yesus mengajar kepada Petrus ya, dan tentunya juga kepada kita, janganlah kita memandang ke kiri ataupun ke kanan, tetapi Tuhan ingin kita itu fokus kepada Tuhan gitu ya. Nah ini Petrus ini mempunyai pengalaman ya, pengalaman dia mengalami kejatuhan karena memandang sekitarnya, yaitu ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air ya, kita pasti ingat ya. Dan kemudian Petrus ingin juga, kalau engkau Tuhan suruh aku berjalan di atas air. Lalu Tuhan mengatakan kemarilah, dan kemudian Petrus berjalan di atas air. Tetapi dikatakan ketika dirasanya ya, dia merasa, dia melihat ke kiri ke kanan ya, akhirnya hatinya menjadi bimbang dan kemudian dia jatuh tenggelam ya. Ini yang harus kita ingat ya dalam kehidupan ini. Jangan memandang lingkungan kita, jangan memandang keadaan, jangan memandang kiri dan kanan ya. Tetapi kita fokus kepada Tuhan ya. Juga ini ketika Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Petrus tanya, Tuhan bagaimana dengan si Yohanes ini ya, ini Yohanes ya, orang yang dikasih itu Yohanes ya, yang menulis kitab ini. Bagaimana dengan ini Yohanes? Lalu Tuhan Yesus mengatakan, bukan urusanmu gitu loh, maksudnya gitu. Lalu Tuhan mengatakan, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Jadi mari kita dalam mengiring kepada Tuhan itu nggak usah lihat kiri kanan gitu, tidak usah melihat orang lain gitu ya. Karena kalau kita melihat orang lain, kita bisa kecewa dalam kehidupan kita ya. Contohnya lo, pendetanya ngono gitu, terus
gereja-gerejuan, oh sing terima tamu gitu, sing pemain musik pelayanan gini ya. Kita menjadi kecewa kalau melihat orang, karena orang itu tidak ada yang sempurna ya. Tetapi memang kita terus berusaha untuk hidup baik, sempurna. Tetapi kalau kita melihat orang, kita seringkali menjadi lemah dan kita bisa jatuh. Kita melihat ke kanan ke kiri ya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk fokus, untuk melihat kepada Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2 kita akan baca. Nah, di dalam ini penulis menggambarkan kehidupan kita ya dalam mengiring Tuhan. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi Yesus adalah contoh teladan kita. Jadi kita tidak usah melihat manusia, tetapi kita terus melihat Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus hidup ya, supaya kita bisa sukses ya, tidak seperti Petrus menjadi jatuh ya. Tetapi melalui pelajaran hari ini ya, kita melihat bahwa para murid itu, mereka yang dulunya lari meninggalkan Tuhan, pada akhir hidup mereka menjadi martir-martir ya, yang berani untuk terus tetap mengikut Tuhan dalam segala keadaan. Ya, bahkan Petrus menurut sejarah dia mati disalib dengan kepala di bawah. Dia tidak mau disalib dengan kepala di atas seperti Tuhan Yesus, tapi dia justru ingin yang berbeda ya, yang tidak ingin menyerupai Tuhan Yesus. Dia ingin disalib dengan kepala yang di bawah ya. Nah, inilah pelajaran buat kita bahwa Tuhan itu mengasihi kita meskipun kita mungkin gagal dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Pelajaran ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu mengasihi kita dan Tuhan ingin kita untuk kembali ya, kepadanya dan menjadi tangguh di dalam iman kita, menjadi kuat dan boleh memuliakan Tuhan. Seperti di dalam ayat 19 tadi dikatakan, dan hal ini katakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Nah, dan biarlah kita menjadi orang-orang yang bisa memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan menyanyikan pujian Buluh yang Terkulai dan kita akan menutup di dalam ibadah kita. Mari kita semua berdiri, kita akan menutup di dalam doa. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seluruh gambarnya.
kita semua merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan merenungkan puji-pujian ini. Tuhan adalah Allah yang mengasihi kepada kita. Tuhan tidak ingin kita terjatuh, tetapi Tuhan ingin kita kembali Tuhan kepadanya. Dan biarlah kita boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan dimanapun kita berada. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan lagi pujian ini. Hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau sudut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terbulan takkan dipadatkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar takkan dipadatkannya. Dia akan jadikan indah untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terbulan takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar takkan dipadatkannya. Dia akan jadikan indah untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan indah untuk kemuliaan-Nya. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami punya Allah yang baik seperti Engkau Tuhan. Kami yang hina ini tetapi Engkau telah mengangkat kami untuk menjadi kekasih-Mu yang mulia Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah Tuhan akan menolong kepada kami Tuhan. Mungkin kami telah jatuh Tuhan. Mungkin kami telah jauh daripadamu Tuhan. Biarlah Tuhan akan menolong kepada kami Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Biarlah kami Tuhan boleh kembali kepadamu dan boleh menjadi alat-Mu yang indah dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan setiap kami Tuhan dalam pimpinan-Mu senantiasa Tuhan. Biarlah Tuhan akan membimbing setiap kami di dalam Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah Engkau taburkan pada pagi hari ini boleh Tuhan tertanam di dalam setiap hati, setiap pikiran kami Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah yang ngasih dan Engkau yang senantiasa merindukan untuk kami boleh Tuhan kembali kepadamu Tuhan, bangkit di dalam Engkau Tuhan dan menjadi kemuliaan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur. Dan jika sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, biarlah Tuhan akan memberkati semua umat-Mu Tuhan dengan berkat yang berlimpah Tuhan. Kau berkati dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya, dalam segala usahanya, dalam pendidikan anak-anak Engkau memberkati Tuhan. Dalam iman pengiringan kami Engkau meneguhkan kami Tuhan. Demikian juga kami menyerahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang masih belum berani untuk datang beribadah. Biarlah Tuhan juga akan tetap memberkati mereka di rumah mereka masing-masing dan tetap setia untuk mengikuti ibadah secara online Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk negara kami Indonesia ini senantiasa dalam berkat kasih perlindungan-Mu Tuhan.
supaya Tuhan akan memberikan pengampunan dan keselamatan bagi bangsa kami, melindungi dari segala mara bahaya dan dari segala bencana Tuhan. Kami menyerahkan seluruh aparat pemerintah dari yang tertinggi sehingga sampai yang terendah Tuhan, untuk dengan benar kesungguhan hati untuk melakukan tugas masing-masing Tuhan, untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur, kami memanjatkan segala doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Kita semua akan bersama-sama pulang dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih damai sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa. Haleluya. Amin. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Selamat pulang, Tuhan memberkati kita semua.